صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama dihormati guru kita Bapak Ustaz Ahmad Muhammad, yang sama-sama dihormati Bapak Haji Muhammad Jilani Hadis selaku Ketua Yayasan Islam Asyikiyah, segenap pengurus DKM Masjid Asyikiyah, jamaah Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat yang sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dengan mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan pengajaran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal yang maghdubi alaihim waladdallin. Ya sekalian, mari kita mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Alaihi falyatafadhal mashkura. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Murtada wa Habibi Muqtafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan muallif hadzal kitab nafa'anallahu ta'ala fi 'ulumi fid dharain. Thumma al-fatihah khususan muassis hadhil ma'ahid cepat bersyukur min haji zaman Allah tabasyahum bil maghfirati wa rahmah syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita,
Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Syarah Targhib Sahih Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Hadis yang ke-42. An Ayyub al-Ansari an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mar'ubun wa qala ati'uni ma kuntu baina azhurikum wa alaikum bi kitabillah wa kitabillah ahillu halalahu wa harimu haramahu. Ra Imam At-Tabrani bi Mu'jamihi. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula hadis ini dari Ayyub al-Ansari dari Auf bin Malik. Berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mar'ubun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Wa huwa mar'ubun. Sementara pada saat itu keadaan Rasulullah dalam keadaan lemes. Mar'ub itu lemes. Faqala, sebab Rasulullah menjumpai kami, maka beliau bersabda, ati'uni, diawali fi'il amar, talabul fi'li minal a'la ilal adna. Perintah dari yang maha tinggi, dari Allah kepada Rasul, dari Rasul sampai kepada kita, keluarganya, sahabat, umatnya kita ini. Ati'uni ma kuntu baina azhurikum, taatlah kamu selama kalian berada di sisiku. Wa alaikum bi kitabillah, wawunya bau atab, tabiun yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi. Antara kalimat sebelumnya dan sesudahnya itu sejajar. Engkau disuruh taat kepada Rasul, kita disuruh taat kepada Rasul, dan juga kita disuruh apa? Wa alaikum bi kitabillah, berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ahillu halalahu wa harimu haramahu. Halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan fi'il amar, ati'uni ma kuntu baina adhurikum. Hai sahabat, taatlah selama aku berada di antara kalian. Jadi hadis ini berlaku bukan hanya ketika para sahabat bersama Rasul, sampai Rasul sudah tidak bersama sahabat, sampai kepada kita, kita pun disuruh taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kitanya nggak berjumpa Rasul, tapi ini berlaku kepada kita umatnya. Jadi maksud hadis ini apa? Ketaatan kepada Nabi. Selama Nabi Muhammad masih hidup, umat Islam harus tetap taat kepada perintah juga apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena taatnya kepada Rasulullah itu merupakan bentuk taatnya kepada Allah. Kalau dulu masih ada Rasul, Allah turunkan Al-Quran kepada Rasul, Rasul itu yang mentafsirkan, yang menjelaskan isi Al-Quran dan menyampaikan kepada kita.
Setelah Rasul tidak ada, wahyu sudah sempurna, maka langsung ayat Al-Quran itu Allah langsung yang membacakannya, menyampaikannya. Jadi kalau masih ada Rasul enak, ada masalah langsung diselesaikan, dijelaskan sama Rasul, nunggu ayat turun. Kenapa? Karena Rasul adalah utusan Allah. Jadi taatnya kepada Rasul itu sama juga bentuk taatnya kepada Allah. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatin kepada Allah, wawunya waw atep, dan taat juga kepada Rasul. Ini menunjukkan taatnya kepada Rasul berarti taatnya kepada Allah. Wawunya ini sini tabiun yatawassatu baina matbu'ihi. Artinya apa? Antara kalimat sebelumnya dan sesudahnya sejajar. Derajat Rasulullah dengan Allah sejajar dalam perkara taat kepada Rasul, berarti juga kita udah taat kepada Allah. Karena Rasul tidak berbicara kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum bi kitabillah. Kemudian dalam hadis ini dikatakan masih berkelanjutan, ada wawunya, dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada kitabullah. Maksudnya apa? Setelah wafatnya Rasul, Al-Quran itu tetap menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran menjadi sumber hukum yang terus menerus walaupun sudah tidak ada Rasul. Itu Al-Quran tetap menjadi pedoman dalam menjadikan sumber hukum secara terus menerus. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan. Jadi walaupun sudah wafat Rasul, Al-Quran menjadi sumber hukum. Makanya masadirul hukum Islam, sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas di dalamnya. Jadi kalau ijma' itu kumpulan daripada kesimpulan daripada Al-Quran dan hadis disimpulkan. Qiyas. Jadi kemudian terakhir itu ada qiyas. Apabila susah diambil dari Al-Quran nggak didapatkan, diambil kesimpulan hukum. Makanya kalau kita bicara itu kita perlu berpegang kepada para imam. Kalau ada yang bertanya, emang lebih benar mana para imam yang 4 itu daripada hadis dan juga Al-Quran? Bukan bicara benarnya. Para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, dan imam-imam semuanya itu, kan itu berkesimpulan dalilnya dari Al-Quran semua. Berkesimpulkan dari hadis semua. Jadi mereka yang menjabarkan. Kalau kita menjabarkan nggak bisa. Kita belum mampu menjadi seorang mujtahid. Kita belum bisa mengambil konklusi hukum atau istimbatul hukmi kalau kita masih mengikutin itu seperti itu. Ahillu halalahu wa harimu haramahu. Kemudian kata Nabi, halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Maksudnya apa? Halal dan haram dalam perkara hukum harus didasarkan pada apa yang ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi dalam mengambil kesimpulan hukum halal atau haram itu sesuai dengan Al-Quran, bukan nafsu kita. Jangan sampai kata Al-Quran itu haram, kita nyari qaulu doib. Kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa, sebab ada pendapat doib. Nggak bisa. Kalau udah haram, haram. Kecuali ada sebab-sebab yang membolehkannya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, man ja'ala Qur'an imaman qadahu ilal jannah wa man ja'ala Qur'an khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, kata Al-Quran halal kita bilang halal, kata Al-Quran haram kita bilang haram, orang yang menjalankan seperti itu qadahu ilal jannah, Al-Quran akan menorong kita, akan menuntun kita, mengajak kita ke surga.
Wa man ja'ala Qur'an khalfahu syaqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai makmum, kata Al-Qur'an itu haram, dia bilang halal. Kata Al-Qur'an itu halal, kata Al-Qur'an itu haram, dia bilang sedikit-sedikit nggak apa-apa. Sehingga dicari pendapat yang doif. Hati-hati. Kata Nabi dalam hadis ini, wa man ja'ala Qur'an khalfahu syaqahu ilan nar. Siap-siap orang itu ditendang ke neraka oleh Al-Qur'an. Jadi kalau kata Al-Qur'an 1 meter, bilang 1 meter, jangan ditambahin 1 meter seperempat. Kata Al-Qur'an 2 meter, 2 meter, jangan dikurangin. Nah, itu seperti itu. Jadi mengajarkan hadis ini, wa uhillu halalahu wa harimu haramahu. Halalkan apa yang dihalalkan, haramkan apa yang diharamkan. Maksudnya apa? Seseorang dalam menafsirkan Al-Quran jangan dengan nafsu pribadinya. Maka ada syurutul mufassirin, ada syurutul muhadditsin, ada syurutul mujtahidin. Ada itu syarat-syaratnya, nggak sembarangan. Kita jangan sembarangan mentafsirkan, belum tentu bisa. Kita ini masih ngebaca doang. Sebab ada syarat menjadi mufassirin. Dia kudu apal Al-Quran, asbabul wurud, kudu apal hadis-hadisnya, kudu apal nahu sorob, balagonya, sirohnya, nggak cukup sampai situ. Bahkan ribuan hadis harus dia kuasain, ratusan ribu hadis, nggak cukup segitu aja. Sebab kenapa? Nanti akan terbagi lagi, ada tafsir biroi, ada tafsir bil ma'sur, ada tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Tafsir bil biroi itu tafsir dengan retorika, seperti tafsir Fizilal karangan Said Kutub. Ada lagi tafsir bil ma'sur, tafsir dengan mengembalikan kepada hadis-hadis Nabi, seperti tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi tafsir maudhu'i. Apa itu tafsir maudhu'i? Tafsir tematik, seperti tafsir yang dikarang Syekh Ali As-Sabuni, tafsir Ayatul Ahkam. Itu dengan berbagai macam persyaratan orang mau mentafsirkan. Jadi nggak sembarangan kita itu mentafsirkan sendiri. Sehingga dalam hadis ini sebagai penutup disebutkan bahwa Allah akan mengawasi. Setelah berakhirnya Rasul atau Rasul sudah tidak ada, sepenuhnya pengawasan umat itu diserahkan kepada Allah. Dan Allah menyaksikan, mengetahui segala perbuatan umat ini yang senantiasa mematuhi dan taat akan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. An Abis ibni Rabi'ah qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar, yakni al-aswad, wa yaqulu inni la a'lamu annaka hajarun la taduru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Ra Imam Bukhari wa Muslim wa Imam Daud wa Tirmizi wa Imam Nasa'i fi sunani. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Abis ibni Rabi'ah berkata ra'aitu Umar ibni Khattab. Jadi kalau hadis ra'aitu itu berarti ini Rabi'ah, Abis bin Rabi'ah melihat hadis itu secara matanya langsung. Ra'aitu dalam tahammul wal ada atau dalam penerimaan hadis ada sami'tu, ada ra'aitu. Kalau sami'tu itu udah berarti sahih. Sebab kenapa? Dia ngedengar hadis dari Nabi langsung apal. Itu namanya sami'tu. Berarti yang mendapatkan hadis itu orangnya benar-benar pintar. Ra'aitu sama juga bagian daripada tahammul wal ada atau dalam mendapatkan hadis. Dicontohkan dalam hadis yang lain,
itu seperti hadis Aisyah tentang sholat. Itu dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Faqala shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana aku salat. Itu contoh. Dan dalam hadis ini Abis bin Rabi'ah berkata ra'aitu Umar. Aku melihat Umar bin Khattab yuqabbilul hajar. Umar mencium hajar aswad, yakni al-aswad, yaitu hajar aswad. Wa yaqulu, dan kemudian Umar itu berkata, inni la'alamu annaka hajar. Umar bilang sama batu itu, batu, kamu adalah batu yang tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, yuqabbiluka maqabaltuka, maka aku tidak akan mencium kamu. Jadi ini hadis menjelaskan keutamaan hajar aswad. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kenapa hajar aswad itu sebegitu istimewanya. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwatuhu khotoya bani Adam. Imam At-Tirmizi fi sunani. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi bersabda, nazalal hajarul aswad, itu hajar aswad itu turun dari sorga. Jadi yang Allah udah turunkan dari sorga itu, yang pertama hajar aswad, yang kedua Jabal Uhud. Jadi apa-apa yang udah turun dari sorga akan kembali lagi ke sorga. Hajar aswad itu pernah kita beristilam. Ketika kita istilam atau menciumnya, itu hajar aswad akan menjadi saksi. Jabal Uhud, Jabalun min jibalil jannah, gunung daripada gunung surga. Nahnu nuhibbu wal Uhud tuhibbuhu. Kita cinta sama Uhud, Uhud pun cinta kepada kita. Makanya ada satu contoh dalam sebuah hadis, orang yang menyolati sholat jenazah itu akan mendapat 1 kirot. Wal kirot mitlu Uhud. 1 kirot itu seperti pahalanya segede gunung Uhud. Nganterin lagi orang yang meninggal ke makamnya, ikut nguburin, dapat lagi 1 kirot. Berarti orang yang ngikutin sholat jenazah kemudian mengantar ke kuburannya sambil ngangkat kalau bisa, atau ngantar kuburnya doang, itu dapat lagi 1 kirot, berarti 2 kirot. Orang yang ngikutin sholat jenazah atau ngantar ke pemakaman itu dapat 2 pahala Jabal Uhud. Itu Jabal Uhud nanti akan menjadi saksi. Oh, dia sholat jenazah, oh dia sholat mengantarkan jenazah sampai ke kuburnya. Uhud cinta sama kita, kita cinta sama Uhud, Uhud pun cinta kepada kita. Itu kata Nabi. Yang kedua yaitu hajar aswad. Wahuwa asyaddul bayad, hajar aswad itu diturunkan dari surga. Wahuwa asyaddul bayadon, dulunya hajar aswad itu warnanya sangat putih. Minal laban, bahkan lebih putih daripada susu. Fasawadathu khotoya bani Adam, karena berwarna hitam akibat dosa manusia. Jadi ada yang mengatakan hajar aswad itu kadang-kadang warnanya hitam pekat, kadang-kadang kebening-beningan. Naqiul baido, putih bening. Kalau dilihat tuh kadang-kadang berubah-ubah kalau di foto-foto itu. Jadi nggak selamanya itu. Ini ada yang mentafsirkan semakin hitam itu berarti menunjukkan banyak orang yang melakukan maksiat atau dosa. Dulunya bening putih seperti susu,
lebih putih dari susu. Asyaddu bayadan. Kemudian Hajar Aswad itu apa? Diserahkan kepada Nabi Ibrahim, diletakkan di sudut Ka'bah, dan pertama kali untuk orang tawaf maka dimulai dari Hajar Aswad. Makanya buat laki-laki itu disunahkan atau dianjurkan meletakkan dahinya atau mencium Hajar Aswad. Kenapa? Karena kata Nabi dari Ibnu Abbas, innahu kana yuqabbilu Hajar Aswad wa yasjudu alaihi. Rawi Imam Baihaqi wa Imam Hakim fi Mustadrakihi. Jadi pernah Ibnu Abbas pernah mencium Hajar Aswad. Jadi ketika mencium itu sambil meletakkan dahi. Apa dahi itu? Jidatnya. Nempelin. Dengan mencium itu atau disunahkan juga mengusap. Dianjurkan mengusap. Diusap. Kalau nggak bisa nyium, ngusap. Tapi jangan sampai menyelakakan atau nggak bisa mengusap dengan isyarat. Isyarat itu kita yang nggak bisa mencium ketika mau mulai tawaf istilam. Bismillahi Allahu Akbar. Kecup. Nah, itu nanti Hajar Aswad akan menjadi saksi. Sebab ada riwayatnya. Wa qala Asy-Syaikh Mubarakfuri Sarat junuban bani Adam allati yamsuna al-hajar sababan lisawadihi wal azharu hamlul hadis ala haqiqatin naqlan wala aqlan. Jadi ada yang Syekh Mubarakfuri itu menjelaskan dosa anak Adam menyebabkan batu Hajar Aswad menjadi hitam. Ini pendapat yang lebih kuat karena berdasarkan kepada hadisnya yang menjelaskan hadisnya seperti itu. Sehingga kata Nabi SAW nanti Hajar Aswad akan menjadi saksi di hari kiamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fil hajar wallahi la yab'atsannahu Allah yaumal qiyamah lahu ainani yubsiru bihima walisanun yantiku bihi yashhadu ala man istalamahu bihaqqin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat. Jadi batu ditaikin lagi. Kemudian Hajar Aswad memiliki lahu ainani, itu Hajar Aswad ada dua mata. Berarti Hajar Aswad itu makhluk, cuma kita nggak bisa ngelihat matanya di mana. Orang mau nyium aja susah jasa. Ada joki-jokinya lagi sekarang mah. Mudah-mudahan bisa nyium Hajar Aswad, bisa umroh, bisa haji. Sebab pengupas bab Hajar Aswad. Lahu ainani yubsiru bihima, ada dua mata, yubsiru bihima, dan mata itu bisa melihat. Jadi Hajar Aswad itu ada matanya, bisa melihat, cuma nggak tahu matanya di mana. Walisanun yantiku bihi, kemudian Hajar Aswad memiliki lisan yantiku bihi, bisa berbicara. Yashhadun alaman istalamahu, nanti Hajar Aswad akan menjadi saksi siapa yang benar-benar atau telah menyentuhnya. Mudah-mudahan bisa ke sono, amin. Itu keutamaan Hajar Aswad. Kalau bukan saja Rasul mencium Hajar Aswad, kata Umar, saya nggak mau nyium. Ini batu nggak ada manfaatnya, kata Umar, juga nggak ada mudorotnya. Makanya ini dianjurkan aja nyium Hajar Aswad itu. Ada yang mengatakan sunnah, tapi ada yang mengatakan menganjurkan aja, atau dianjurkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharaini wa an Urwa ibni Abdillah ibni Qusair
Qala Muawiyah ibnu Qurrah balaghani an abihi faqala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min muzayyanah wa bay'anahu wa innahu lamutlaqa azghar wa adkhaltu yadayya fi jaybi fa qamisihi famasastu khatim. Qala Urwa fama ra'aita Muawiyah wala ibnahu qattun fi syita'in wala daifin illa mutlaqa al-azra. Rawah Imam Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sunanihi. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah datang kepada Rasulullah dan menyampaikan sesuatu dari ayahnya bersama dari Muzayyanah, lalu membaiatnya. Ketika membaiat itu kancing baju Rasulullah terlepas, wa innahu lamutlaqa asrar, kancing Nabi terlepas, kemudian tanganku masuk ke leher bajunya dan meraba kenabian. Maka tidaklah aku pernah melihat Muawiyah dan anaknya musim dingin dan musim panas melainkan melepas kancing bajunya. Ini hadis kalau diartikan bingung nih. Melihat kancing Muawiyah, kancing bajunya terlepas, kancing baju Rasul dipegang. Ternyata ingin melihat tanda kenabian Rasulullah. Jadi tanda kenabian Rasulullah itu dari Ja'di ibni Abdurrahman sami'tu Sa'id bin Sa'id yaqulu dhahabtu bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan faqala ya Rasulullah inna ibni ukhti waji' famasa ra'si wa da'a li bil barakah wa tawaddu'a fasharibtu min wudu'ihi wa kuntu khalfa dhahrihi patatartu ila khatim panazartu ila khatim baina katifaihi fa idan huwa mislu zir hajjalah. Jadi dari Sa'id bin Yazid, khalati katanya, bibiku berkata, kata Sa'id, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'. Waji' itu kalau bahasa orang Mesir waga. Waga itu artinya sakit. Anak saya ini, cucu keponakan saya ini sakit ya Rasulullah. Setelah sakit, Rasulullah ngusap. Famasa ra'sah. Jadi orang sakit diusap sama Rasul. Makanya kalau kita orang nemuin orang sakit, diusap kepalanya. Anak kita, orang tua kita, siapapun saudara kita yang udah lagi sakit, pegang. Wada'a bil barakah. Kemudian Nabi mendoakan dan mengusap kepalanya dan mendoakan keberkahan untukku. Wa tawaddu'a. Kemudian Rasul berwudu, fasyaribtu min wudu'ihi. Masya Allah. Sebab Rasulullah berwudu, bekas wudunya diminum. Sisa bekas wudu Rasulullah diminum. Wa kuntu khalfa dhahrihi panazartu ila khatim baina katifaihi faida huwa mislu zirhadzalah. Ketika saya lagi minum, berdiri di belakang Rasul dan aku memandang ada tanda khatam. Khatam itu kalau bahasa Indonesia setempel. Cuma ini dalam bahasa hadis ini dibilang ada tanda. Jadi ada tanda kenabian di situ apa? Di bahunya itu ada tanda seperti sebesar telur burung dara. Bahu di mana bahu? Sini nih. Ada jendolan seperti telur burung dara. Itu kenabian tuh.
Kalau kita kan ada jendolan di sini, asam urat lagi kambuh. Kalau Rasul emang Rasul tandanya, sebab nabi-nabi semuanya ada tandanya. Setelah peristiwa itu, Sa'ib bin Yazid melihat tanda kerasulan di antara dua bahu Rasulullah SAW. Inilah tanda kenabian menurut Ibni Sirjis, lebih condong ke bahu sebelah kiri dan beliau, dan tanda ini juga masyhur di kalangan para ahli kitab dalam kitab Kashful Mushkil. Sehingga tadi di ayat dalam hadis ini dikatakan apa? Azru. Ini diartikan ketika kancingnya terbuka, itu terlihat seperti di pundaknya ini seperti telur burung. Kemudian berbeda dengan zir, diartikan ada yang zir itu kancing. Tapi kata Imam Bukhari, tanda kenabian Rasulullah SAW itu ada daging yang timbul dari tubuh beliau. Panazartu ila khatim fa idza huwa mitlu zirru hajjalah. Ini kata hadis datangnya dari Jabir bin Samurah. Jadi ada 3 sahabat yang meriwayatkan tentang kenabian, tanda kenabian Rasulullah. Yang pertama dari sahabat Jabir, itu Jabir bin Samurah bilang apa? Beliau melihat langsung tanda kenabian Rasul di punggung Rasul. Itu apa? Fanazartu ila khatim fa idza huwa mitlu zir hajjalah. Ternyata di dekat punggungnya itu ada kelenjar merah seperti telur burung merpati kecil. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, dia juga melihat juga, karena khatimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni alladhi baina katifaihi mitlu baydati hana hamamah. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, di antara tanda atau stempel kenabian berada di antara kedua bahunya berupa kelenjar merah seperti telur burung dara. Saya baru tahu dapat hadis kayak begini nih. Kata kenabian Nabi ini dari hadis-hadis nih. Jadi kalau orang ngaku-ngaku Nabi, ada tanda merahnya nggak di belakang? Ada tandanya, nggak taunya asam uratnya lagi kumat. Kalau Rasul udah ditandain, dan nabi-nabi sebelumnya juga ada tanda-tandanya kayak begitu. Wa qala Ali bin Abi Thalib, baina katifaihi khatamin nubuwah wa huwa khatamin nabiyyin. Di antara kedua bahunya ada stempel kenabian, yaitu stempel para nabi. Nah, kata Sayyidina Ali, bukan hanya Rasulullah, nabi-nabi terdahulu sebelum Rasul juga ada tanda kenabian berupa stempel kenabian. Itu berbentuk apa? Ada yang melihatnya di sini, ada yang melihatnya di mendekati punggungnya seperti telur hamamah. Apa telur hamamah? Sebesar telur burung dara. Pernah ngelihat telur burung dara gede nggak? Kecil. Nggak kayak telur bebek, gede. Telur bebek kecil. Nah, itu seperti itu. Tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah waya belum? Masih? Bismillahirrahmanirrahim. Wala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. An Mujahid radhiyallahu anhu, kunna ma'a ibni Umar fi safarin famara bi makanin fahada anhu fasu'ila lima fa'alta dzalika qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa fa'altu. Wa Imam Ahmad wal Bazzar bi sanadin jayyid.
Wallahu a'lamu bimuradihi, bermula dari Mujahid. Qala kunna ma'a Ibni Umar, kami bersama Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah Ibnu Umar, fi safarin, dalam suatu perjalanan. Amara bimakanin fahada anhu, kemudian dalam perjalanan itu kami, Abdullah Ibnu Umar, melewati suatu tempat. Ketika lewat satu tempat, misalnya pengen jalan satu tempat, pengen lurus nggak jadi, belengkok ke kanan, belok ke kanan. Tanya mau lurus, biluk ke kanan. Nah, kalau kata kita gitu, oh biluk, belok. Kemudian apa? Ditanya pasuila, sebab Abdullah Ibnu Umar belok, kenapa nggak lurus aja, kenapa belok? Pasuila dzalik, lima fa'alta dzalik, kenapa kamu mengerjakan begitu? Padahal lurus juga bisa, kenapa ke kanan? Menghindar kalau kata kita. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hada fa fa'altu, aku melihat Rasulullah seperti itu, lagi jalan sama Rasul, maka aku kerjakan. Nah ini, jadi hadis ini ketika Ibnu Umar lagi jalan di suatu tempat, tiba-tiba Abdullah Ibnu Umar atau Ibnu Umar menghindari tempat itu. Sebab menghindari tempat itu ditanya sama siapa? Mujahid. Kenapa lewat sini kalau kata kita? Dibilang ra'aitu Nabi, ra'aitu Rasul, saya pernah melihat Rasul waktu jalan bareng-bareng Rasul melakukan seperti itu, ya maka saya kerjakan seperti ini juga. Jadi ini hadis nggak dijelaskan apakah tempat itu tempat ada bekas suatu tempat pernah tempat dosa atau mungkin sunnah melewati tempat yang lain. Sebenarnya ada dua makna, ada dua riwayat kalau kita kupas. Dalam kitab Dalil Palihin sarannya Riyadus Sholihin itu disebutkan ketika Rasul lewat Medan, apa namanya tuh tempat sekarang itu di Madinah namanya Medan Soleh, itu Rasul nggak mau lewat situ berlindung. Kenapa? Karena pernah terjadi kaum Lut pernah di situ melakukan dosa, menghindar, akhirnya nggak lewat situ, menghindar. Itu satu. Yang kedua, bisa juga diartikan ketika kita lagi sholat id, kalau jalan umpama dari kanan balik lagi disunahkan belok kiri, jalan dari kanan. Itu seperti itu. Jadi bisa jadi ada tempat maksiat, di bekas tempat maksiat disuruh dihindarin. Bisa jadi disuruh lagi lewat yang lain agar bisa ketemu yang lainnya. Itu seperti itu. Jadi ini nggak disebutkan. Namun dalam hadis ini Abdullah Ibnu Umar mengikuti sunnah Rasul setiap tindakan dan perbuatan, bahkan dalam hal sekecil apapun Abdullah Ibnu Umar ngikutin, walaupun Rasul nggak menjelaskan pada saat itu. Kenapa belok kanan nggak lurus aja? Nah, itu seperti itu. Ini tindakan Abdullah Ibnu Umar, ini bentuk ketaatan dan kehormatan kepada Rasul, terus mencontoh Rasul, walaupun nggak disebutkan alasannya apa. Nah, meniru itu Abdullah Ibnu Umar memastikan bahwa apa yang dilakukan Abdullah Ibnu Umar, baik itu yang dilarang atau yang tidak dilarang, itu Abdullah Ibnu Umar benar-benar mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya detail sahabat itu, sampai jalannya sama Rasul aja diikutin. Tadinya lewat sini kan bisa, kenapa belok? Tapi Rasul jalan kayak begitu diikutin. Kalau kita kan ngeyel, nah di sini deketan, tapi tanpa ada penjelasan itu seperti apa. Jadi ini hadis ini tanbih apa? Peringatan kepada kaum muslimin berpegang teguh kepada sunnah Rasul dalam segala aspek kehidupan, walaupun itu tidak dijelaskan seperti apa alasannya. Tapi kalau itu dari Rasul
disuruh ikuti sebagaimana Abdullah ibnu Umar. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah pelajari beberapa hadis sampai hadis ke 36 ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan menambah keimanan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Nanti ada hadis yang sama tadi Ya. 3, Nggak kita sebutin itu ya. Berikutnya mari sama-sama kita akhiri dengan doa dan kembali akan diselesaikan guru kita pada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fa'ana ya karimil jalal wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min amwat wa li mu'allimina wa li masyaikhina wa li asatidatina wa liman awsana bidu'a wa khususan muassis hadhil ma'ahid Kencep Abdus Syukur bin Haji Jaman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita duduk dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.